Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas materi distribusi normal. Materi ini adalah materi matematika wajib di kelas 12. Langsung aja kita bahas apa itu distribusi normal. Jadi distribusi normal itu juga sering kita sebut sebagai distribusi Gaussian. Adalah distribusi probabilitas yang simetris terhadap nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data yang mendekati nilai rata-rata lebih sering muncul daripada data yang jauh dari nilai rata-rata. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada grafik dari distribusi normal, di mana grafik ini kan membagi dua ya. Di sini ada 0 gitu ya. Nah, dia ke kanan ini teman-teman, nilainya itu adalah positif tahingga gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu daerahnya yaitu negatif tahingga. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, daerah ini teman-teman sering kita sebut dengan daerah arsiran. Daerah arsiran itu sama dengan daerah peluang gitu ya. Nah, nanti ini yang mau kita cari teman-teman. Nah, kita juga punya besaran daerah kanan dan daerah kiri. Besaran daerah kanan itu besarnya adalah 0,5. Besaran daerah kiri juga 0,5. Kenapa 0,5? Kanan dan 0,5 kiri itu menunjukkan bahwa total peluang itu kan 1. Jadi 0,5 ditambah 0,5 itu nilainya adalah 1. Jadi daerah kiri atau daerah kanan nanti yang kita bisa bedain itu adalah arsirannya teman-teman, sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Jadi ini kenapa 0,5 kanan dan 0,5 kiri, pada sejatinya nilai peluang itu adalah 1. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Nah, kemudian di sini saya coba tunjukkan lagi. Sini saya tampilkan lagi materi atau grafiknya ya teman-teman ya. Karena ada beberapa yang akan kita bahas lagi. Nah, sekarang saya tampilkan lagi grafiknya. Oke, nah ini ada grafiknya lagi teman-teman sesuai sama yang di atas gitu ya. Nah kemudian di sini akan ada yang namanya tabel distribusi normal teman-teman. Nah tabel distribusi normal itu nanti ada 3 macam. Nah sebagai contoh yang nantinya kita mau bahas itu misalkan di sini ada Z gitu ya. Kemudian Z ini menandakan tabel Z gitu teman-teman. Nah misalkan di sini arsirannya nih yang ditanyakan. Nah, sebenarnya tabel dari distribusi tabel Z itu ada 3, yaitu yang pertama itu adalah dari 0 ke Z, kemudian ada juga dari kiri, nih dari kiri ke Z, atau bahkan dari kanan ke Z gitu teman-teman. Nah, jadi ada 3 tabel distribusi normal. Tapi yang akan kita gunakan yaitu yang dari 0 ke Z, ya. Yang dari 0 ke Z gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada tabel Z, teman-teman. Di sini coba Ibu akan membahas bagaimana cara mencari nilai Z sesuai dengan tabel yang ada gitu ya. Nah, gimana caranya kita juga membaca tabel itu gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti di dalam soal sini Ibu punya yang pertama, Z-nya itu adalah 0,53. Nah, caranya teman-teman membaca tabel Z ini, teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman lihat dulu 0,5. Oke, sebentar. Di sini teman-teman lihat dulu 0,5, kemudian 3-nya di atas. Jadi 0,5-nya yang ke bawah. Jadi teman-teman lihat 0,5. Cari 0,5 mana? Nah, ini 0,5. Nah, terus kemudian belakangnya 3. Oh, berarti di sini 3. Nah, berarti ketemunya di mana nih? Oke, kita lihat. Berarti nilainya adalah setara dengan bentar. Atau setara dengan 0,2019. Gitu cara bacanya ya. Oke, coba nih latihan soal yang kedua lagi.
tabel Z-nya itu adalah 1,37. Nah, cara bacanya dilihat dulu, dua angka pertama, 1,3, kemudian 7-nya. Berarti 1,3 mana? Nih, 1,3 ya. Nih 1,3. Nah, 7-nya mana? Di sini ya. Berarti kita coba lihat 1,3 sampai ke 7. Nah, berarti di situ, yaitu hasilnya adalah 0,4147 gitu ya. Lagi soal yang ketiga, Z-nya itu 2,12. Berarti kita lihat lagi dari mananya? 2,1. Nah, kemudian lihat 2. 2,1 mana 2,1? Oh, berarti ini 2,1. Nggak kelihatan ya? Ntar. 2,1. Nah, 2-nya berarti yang ini. Kita coba lihat lagi. Oke, berarti ini ya 0,4830. Berarti di sini 0,4830. Satu lagi biar makin paham ya teman-teman ya. Z-nya 3,71. Berarti dilihatnya dari 3,7 dulu. 3,7 mana teman-teman? Kita cari 3,7. Nah, kemudian lihat belakangnya 1 deh. Gampang sekali ya. Berarti di sini ya 3,71 yaitu 0,4999. Coba nih, Ibu punya satu soal, teman-teman nanti dijawab ya. Nilai dari 2,79 berapa? Coba diisi gitu ya. Oke, nanti tabel Z-nya coba nanti akan Ibu taruh di ini ya, kolom deskripsi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download atau mengunduh biar nanti teman-teman bisa mempelajari dengan detail atau membaca dengan detail lagi tabel Z-nya. Oke, pada kali ini kita akan coba menghitung nilai peluang ya. Ini masih ada kaitannya dengan distribusi normal karena distribusi normal kan yang ditanyakan itu adalah daerah yang diarsir atau peluang, daerah peluangnya gitu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada peluang 0 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari atau sama dengan 1,85. Nah, biar gampang ini akan Ibu tampilkan lagi nanti tabel Z-nya, tapi sebelum itu teman-teman harus perhatikan dulu kita buat kurvanya ya, supaya teman-teman akan lebih paham lagi ketika teman-teman nanti dibalik pertanyaannya dari kurva menjadi nilai suatu hasil dari daerah peluang itu. Sekarang kita gambar dulu ya, kita gambar dulu daerahnya. Daerahnya kita gambar dulu. Di sini kita gambar. Nah, oke. Agak miring ya sebentar. Nah, kita gambar dulu di sini. Nah, oke. Kemudian nilai ini kita bagikan menjadi 2 karena kan daerah positif dan daerah negatif gitu ya teman-teman. 1,85 berarti 1,85 itu ada di sebelah kanan. Anggaplah 1,85 itu di sebelah sini teman-teman. 1,85. Nah, ini boleh nih kita titik-titikin. Ya, kita titik-titikin ke atas. Kemudian yang diarsir itu pasti yang mana? Daerah sini kan? Yang ditanya gitu ya. Yang ditanya adalah daerah sini. Nah, kalau misalkan ada seperti ini teman-teman, ini bahasanya itu adalah di antara. Jadi kita mencari nilai peluang dari 0 sampai 1,85. Sekarang kita buka tabel Z-nya. Di sini kita lihat, kita cari tabel Z-nya. Oke, 1,85 itu ada di mana ya teman-teman ya? Sekarang kita tulis dulu Z 1,85. Kalau dilihat dari tabel Z berarti di sebelah 1,8 kemudian 5. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, atau setara dengan 0,4678.
Jadi kalau misalkan ada yang ditanya itu adalah 0 sampai 1,85 itu langsung aja kita baca tabelnya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 0,4678 gitu ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini peluang 0,35 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari atau sama dengan 1,85. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Sekarang yang paling pertama kita buat dulu kurvanya, teman-teman. Kita buat dulu kurvanya. Oke, sebentar. Kita buat dulu dia kurvanya. Di sini. Nah, oke. Di sini terus kemudian kita bagi dia menjadi 2 bagian, di sini 0. Nah, 0,35 kita anggaplah dia di sini ya, teman-teman ya. 0,35. 0,35 dan 1,85. 1,85. Nah, kita titik-titikin dulu biar kelihatan nanti yang diarsirnya. Nah, kemudian yang diarsir yang mana? Berarti di antara tuh ya, berarti yang ini teman-teman, yang ditanyakan daerah peluangnya ini, daerah arsiran ini. Nah, sekarang kita hitung deh, kita hitung tabel Z-nya. Berarti yang pertama itu adalah Z-nya 1,85, yang kedua 0,35. Sekarang coba kita tampilkan tabel Z-nya. Ya, kita tampilkan tabel Z-nya. Di sini kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. 1,85 ada di mana? Berarti kita cara bacanya kan kita lihat dulu ya 1,8-nya. Berarti 1,8-nya di sini, 5-nya di sini. Berarti jadinya nih gitu ya. 0, oke. Berarti dia 0,4678. Kemudian 0,35 kita lihat dulu 0,3-nya. 0,3-nya kita lihat dulu. 0,3 kemudian 5 ya. Oke, berarti dia di sini ya. 0,1368 gitu ya teman-teman ya. Nah, karena yang ditanya adalah arsiran yang hijau ini teman-teman, kita anggaplah dari sini ke sini itu dia besarnya adalah 0,4678. Kemudian dari sini ke sini itu besarnya adalah 0,1368. Jadi kalau yang ditanya adalah daerah sini ya teman-teman nih, daerah dari sini sampai sini, itu tinggal dikurang teman-teman, karena dia masih dalam satu daerah yang sama, artinya daerah kanan dua-duanya ya. Berarti kalau daerah kanan dua-duanya ini harus dikurang teman-teman. Jadi 8 dikurang 8, 0, 7 dikurang 6, 1, gitu ya, 4 dikurang 3, 6 dikurang 3 itu 3, 4 dikurang 4 dikurang 1 itu 3,0. Jadi hasilnya adalah 0,3310. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini juga ada notes ya teman-teman, di mana notes-nya itu kalau misalkan tabelnya atau angkanya memuat negatif dan positif ya, atau positif dan negatif itu nanti ditambah. Kalau misalkan dia memuat positif dengan positif atau negatif dengan negatif, dia dikurang. Gitu teman-teman ya. Atau nanti intinya ketika dia berasal dari daerah yang sama, berarti itu dikurang. Kalau daerahnya berbeda, itu ditambah. Jadi nilai dari peluang 0,35 kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari atau sama dengan 1,385 itu adalah 0,3310. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita langsung lanjut lagi ke soal
nomor 3, di sini peluang negatif 0,24 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari atau sama dengan 1,53. Nah, bagaimana kita menghadapi bila nilai peluangnya negatif? Nah, karena kita sudah menggunakan tabel Z yang tadi sempat kita bahas, nilai negatif ini tidak akan berpengaruh ya teman-teman, karena pada dasarnya yang kita cari itu kan adalah luasan atau daerah peluang. Nah, ketika luasan itu tidak mungkin nilainya adalah negatif. Nah, nilai luasan itu nggak boleh minus atau tidak boleh negatif ya teman-teman. Tapi kalau tabel Z-nya itu boleh negatif dan dia tidak akan berpengaruh gitu ya. Oke, nah di sini berarti yang kita butuhkan itu, teman-teman kita gambar dulu ya supaya lebih paham lagi. Berarti kan di sini, nah kemudian kita bagi dia menjadi 2 bagian. Di sini 0. Di sini yang kita perlu ketahui negatif 0,24. Berarti anggaplah negatif 0,24 itu ada di sini. Negatif 0,24. Kemudian 1,53 anggaplah dia di sini. 1,53. Kemudian kita titikin dulu. Ya, kemudian kita titikin sebelum kita arsir. Anggap aja ini lurus ya teman-teman ya. Nah, berarti yang kita arsir atau yang ditanyanya daerahnya yang mana? Nah, berarti daerahnya yang ini teman-teman. Nah, yang ditanya. Oke. Nah, ini semuanya yang ditanya. Kan berasal dari kata di antara gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita harus hitung itu adalah nilai dari 0 tabel Z 0,24. Nanti teman-teman mau nulis ini negatif juga nggak jadi masalah. Tapi nanti yang dilihat tetap yang positif ya teman-teman. Karena kan kita udah mau ambil tabel Z yang udah kita pakai atau kita gunakan. Itu tidak akan berpengaruh nilai negatifnya. Nah, biar nggak bingung nggak apa-apa, tetap ditulis aja. Atau teman-teman mau hapus juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini kita hapus aja deh. Berarti Z sama dengan 0,24. Kemudian nilai Z di sini 1,53 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng tabelnya. Oke deh. Di sini 0,24. Berarti 0,24 ada di mana? 0,2. Berarti lihat dari 0,2-nya dulu ya. 0,2, 4-nya ada di sini. Berarti nilainya adalah 0,0948 gitu ya. Kemudian 1,5 kita lihat 3. Berarti kita lihat dulu dari 1,5-nya. 1,5 3-nya di sini berarti 1,53 itu dia adalah 0,4 ya. 0,4370. Nah, karena dia dua daerah yang berbeda, ada kanan dan kiri, ada negatif dan positif, maka di sini tabel Z-nya kita jumlah gitu ya. 8 tambah 0 8, 4 tambah 7 11. Kemudian di sini 13 5,0. Jadi hasilnya adalah 0,5318. Gitu ya teman-teman. Lanjut soal yang keempat, itu tentukan peluang negatif 2,23 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari atau sama dengan negatif 1,03. Lagi-lagi kita harus gambar dulu teman-teman ya. Kita gambar setiap, oke ini kurang lurus, bentar ya. Kita gambar setiap kurvanya. Nah, kita gambar setiap kurvanya. Di sini kita bagi 2. Kita bagi 2, ini ada 0. Di sini kan sama-sama negatif, berarti dia ada di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Di sini anggaplah di sini yaitu negatif 2,23, yang di sini itu negatif 1,03. Sekarang kita titikin dulu. Oke. Nah, kemudian yang ditanyain berarti kita arsirnya mana?
Berarti yang di antara yang ini teman-teman yang ditanyain. Oke, berarti sesuai dengan apa yang ditanyakan, yang kita butuhkan itu yang paling pertama, tabel Z-nya, yaitu negatif 2,23. Lagi-lagi nanti teman-teman lihatnya yang positifnya aja ya, negatifnya tidak digunakan ya. Kemudian yang kedua itu adalah negatif 1,03. Jadi mau ditulis mau enggak jadi masalah. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat tabel Z-nya, kita baca secara seksama teman-teman. Biar makin bisa lagi. Ya. Berarti negatif. Oke. Negatif atau 2,2. Kamu teman lihat dulu nih 2,2 kemudian 3. Berarti 2,23 itu nilainya adalah 0,4871 ya. Kemudian 1,03 berarti nilainya 0,3485. Karena dia masih daerah yang sama, yaitu kurva negatif atau di sebelah kiri ya, daerah sebelah kiri, maka nilainya itu dikurang teman-teman gitu ya, dikurang dia. Berarti 1 kurang 5 kan nggak bisa, pinjam dia di sini 6, berarti 11 dikurang 5 itu 6. Ini juga nggak bisa, pinjam lagi ya. 16 kurang 8 itu 8, 7 kurang 4 itu 3, 4 kurang 3 itu 1,0. Jadi nilainya itu adalah 0,1386. Selanjutnya kita soal kelima, yaitu peluang Z kurang dari atau sama dengan 1,56. Sekarang kita gambar dulu ya kurvanya. Oke. Kemudian di sini kita bagi nilainya menjadi 2 bagian. Anggaplah 1,56 berarti ada di sebelah daerah kanan ya. Daerah kanan anggaplah dia ada di sebelah sini. 1,56. Ini boleh kita titik-titikin. Lalu yang kita arsir yang mana teman-teman? Kita lihat lagi tandanya. Berarti kalau lebih kecil, berarti ke sebelah kiri dong. Otomatis daerah yang kita tanya, yang ditanyakan ini semua teman-teman. Nah, gitu ya. Sebelah kiri semuanya. Gitu. Jadi yang kita perlukan tabel Z-nya yaitu 1,56 atau dia setara dengan 0,4406. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan dari soal nomor 5 karena di sebelah sini teman-teman ingat kan tadi sudah Ibu jelaskan daerah kanan itu nilainya 0,5, daerah kiri itu nilainya 0,5. Karena ini memuat daerah sebelah kiri arsirannya, maka sebelah sini kita anggaplah dia itu 0,5 teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanyanya peluang Z kurang dari atau sama dengan 1,56, hasilnya itu adalah 0,5 gitu ya. 0,5 ditambah karena dia dua daerah yang berbeda. 0,5 ditambah nilai dari tabel Z-nya itu 0,4406 atau dia setara dengan 0,9406. Jadi ada di sini ada ditambah dengan 0,5 gitu teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 6. Tentukan nilai peluang Z lebih besar dari atau sama dengan 1,56. Sekarang kita gambar dulu. Nah, ini ya. Kemudian kita bagi 2. Di sini 0. Oke, sebentar nggak tengah ya. Kita bagi 2. Di sini kita anggaplah dia 1,56 di sini ya. Oke, 1,56. Nah, 1,56 di sini. Nah, karena di sini tandanya adalah lebih besar, berarti lebih besar itu adalah daerah sebelah kanan. Maka yang ditanya itu adalah sebelah sini teman-teman, sampai dia ke kanan gitu ya. Nah, otomatis di sini kalau misalkan sebelah kanan yang ditanya, yang kita gunakan berarti kan tabel Z-nya itu adalah 1,56.
sama kayak tadi ya teman-teman ya, atau setara dengan 0, ini ya 0,4406. Tapi kalau di sini lebih besar, ada sedikit perbedaan lagi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, berarti ini yang kita pakai kan daerah sebelah kanan. Daerah sebelah kanan luasnya totalnya itu kan 0,5. Maka di sini karena dia masih satu daerah yang sama, berarti di sini 0,5 dikurang dari nilai tabel Z 1,56 yaitu 0,4406. Atau hasilnya itu adalah 0,0594. Jadi itu perbedaannya teman-teman ya nih. Kita bisa lihat perbedaan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu dia nilainya kan berarti dia lebih kecil. Nah, di sini lebih besar. Jadi perbedaan di situ kalau lebih kecil berarti nanti dia 0,5 ditambah berapa gitu ya. Kalau lebih besar berarti 0,5 dikurang berapa. Atau ketika dia masih dalam satu daerah yang sama, berarti dia dikurang. Tapi kalau mengalami dua daerah yang berbeda, berarti itu akumulasinya adalah ditambah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.